Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah pada hari ini, Minggu 9 Februari tahun 2025. Berita jemaat. Pertama-tama, atas nama MPH Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada 1. Bapak Pendeta Emeritus Simon Palo yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. 2. Ibu Penetua Atansi Dibungai sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. 3. Bapak Ibu Pensiunan Purna Tugas yang bertugas membantu pelayanan kebaktian hari ini. 4. Bapak Penetua Mardi Ampun SPD akan memainkan musik untuk mengiringi pujian kita. 5. Ibu Hadina Wiuda dan Ibu Diakon Nerna Tutiasi akan menjadi pemandu lagu atau solider. 6. Bapak Agustinus Samael selaku petugas operator sound system. 7. Bapak Penetua Timotius selaku operator LCD dan multimedia. 8. Dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berita Jumat hari ini juga tanggal 9 Februari tahun 2025 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Barimba Minggu 16 Februari waktu pukul 8.30 atau setengah 9 sebagai berikut. Petugas mimbar lingkungan 2. Pendeta pelayanan Ibu Pendeta Eyun Rizke MPH. Eyunita. Ya, saya panggil Ibu Eyunita. Yurika. Ya, Yurika. 3 liturgus Bapak Diakon Gigianto M. Bagus. Selanjutnya Sumlider Saudara Yusak Alejandro dan Saudari Astriani Yulian Kia. Pemain keyboard organ atau organis Bapak Diakon Budi Edrianto SPD. Liturgi tata ibadah Minggu Gereja Kelimatan Evangelis bentuk ketiga. Nats pembacaan diambil dari Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 10. Khotbah diambil dari Lukas pasal yang ke-6 ayat 17 sampai dengan 26. Bahasa nyanyian bahasa Indonesia baik Kidung Jemaat, PKJ dan NKB. Berita keuangan yang ketiga, berita keuangan. Berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak mengalami perubahan. Bapak Ibu bisa melihat berita keuangan yang sudah dibagikan. B. Berita keuangan yang masuk pada hari ini. Pertama adalah dari HSM, kolekte HSM, SHM. Saya ulangi, kolekte SHM berjumlah Rp83.000. Yang kedua,
dari perambuan ulang tahun yang ke-66 berjumlah Rp150.000. Yang ketiga, berita kebaktian untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan, baik lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 untuk sementara kosong. Sedangkan untuk kebaktian kategorial SPB, SPPR masih dalam proses penyusunan jadwal. Jika akan dilaksanakan sesi pelayanan remaja atau SPRI pada hari ini, Minggu tanggal 9 Februari tahun 2025, waktu pukul 17 WIB atau jam 5 sore, tempat gedung gereja Betania, Barimba. Petugas liturgus Saudara Evelina Kevin Joy. Kevin Joy. Dua syafaat serta Reola Bibalus. 3. Persembahan Yuna Adelina Kali, pendamping Ibu Pendeta Desi Natalia Estiha. Nas Alkitab dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8 dan Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Diundang anggota seksi remaja atau SPPR hadir pada ibadah tersebut. Yang keempat, akan dilaksanakan ibadah syukur keluarga pada hari ini, Minggu tanggal 9 Februari tahun 2025 pukul 15 atau jam 3 sore. Tempat rumah keluarga Alpinje Kundrat. Lingkungan pelayanan 2. Petugas penentuan diakon lingkungan pelayanan 2. Liturgus Ibu Penetua Esterina, Bapak Ibu Pendeta Oktavianti Estina. Keyboard atau musik Bapak Penetua Mardi Ampung SPD, Sementara Ibu Diakon Nena Proses. Diundang warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah mengenang 40 hari berpulangnya ke pangkuan Bapa di surga almarhum Tara Yuberi Ejumben pada hari Sabtu tanggal 15 2020 tahun 2025 waktu pukul 11 pagi menjelang siang, tempat rumah keluarga Bapak Yuberi Ejumben lingkungan penentua. Petugas penetua diakon lingkungan penentua, liturgus Bapak Penetua Timotius, khotbah Ibu Pendeta Oktavianti Estina, Ibu atau pianis Bapak Penetua Mardi Ampung SPD, song leader Bapak Diakon Yuni Rumsa Kalia. Diundang Bapak Ibu warga jemaat untuk hadir dalam ibadah tersebut. Selanjutnya akan dilaksanakan ibadah mengenang 40 hari berpulangnya ke pangkuan Bapa di surga almarhum Justina, yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari tahun 2025 pukul 15 atau jam 3 sore, tempat rumah keluarga Betty atau Home lingkungan pelayan 61. Petugas liturgus Bapak Penetua Herdi Tanjung, khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, keyboard pianis Bapak Diakon Budi Alfianto SPD, song leader Ibu Penetua Melisa. Diundang Bapak Ibu warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Berikut ini akan dibacakan sebuah surat dan juga nanti ada undangan. Barimba tanggal 9 Februari tahun 2025 kepada
Yang terhormat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang Jemaat GKI Barimba di tempat. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sehubungan dalam rangka penggalangan dana untuk penyambutan kunjungan balasan dari SPPR GKI Banjarbaru pada SPPR. Nah, ini salah tulis di sini. Banjarbaru pada bulan Maret tahun 2025, maka pada hari ini Minggu 9 Februari tahun 2025 setelah ibadah Minggu pagi ini, ibu-ibu SPR Jemaat GKI Barimba mengatakan penjualan makanan berupa rica-rica ayam dengan harga Rp20.000 per porsi. Rp20.000. Dengan segala kerendahan hati kami memohon dukungan dan partisipasi Bapak, Ibu, Saudari sidang jemaat Tuhan untuk mendukung kami. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Atas dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu, Saudari, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, pengurus SPPR Jemaat GKI Barimba, Ketua adalah S.O. Barimba, Sekretaris Meni Susianti mengetahui Majelis Jemaat GKI Barimba, Pendeta Octaviani Espina. Berikut ini kami juga akan membacakan sebuah undangan kebaktian mengenang 40 hari almarhumah para Yoberi Ejumben Barimba 8 Februari tahun 2025. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menyertai dan menghibur menguatkan keluarga kami. Dengan kerendahan hati kami mengharapkan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam kebaktian mengenang 40 hari istri, ibu, nenek, saudara terkasih kami para Yoberi Ejumben yang telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga pada Sabtu 4 Januari tahun 2025 dan dimakamkan pada hari Senin tanggal 6 Januari tahun 2025 di pemakaman Kristen Barimba. Kebaktian akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Februari tahun 2025 pukul 11 siang bertempat kediaman Yoberi Ejumben, Jalan Kereta Taheta nomor 30 Barimba, Kuala Kapuas. Atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudari, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan beribadah. Pada kesempatan yang penuh berkat ini, Gereja Kalimantan Katolik merayakan Hari Pensiun GKI dengan subtema menunaikan tugas panggilan dengan taat dan setia. Melalui subtema ini, kita diingatkan akan makna dan menjalankan panggilan hidup yang telah Tuhan berikan, baik dalam pelayanan kepada sesama maupun dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Momen ini merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi GKI terhadap hamba-hamba Tuhan yang telah melayani sampai purna tugas dalam pelayanan, ketaatan dan kesetiaan para pioner GKI dan seluruh pelayan GKI, khususnya pendeta dan pemerintah, telah menumbuhkan hasil yang luar biasa. GKI berkembang, merambah, bertumbuh dan berdaun lebat dan berbuah. Hari pensiun bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi sebuah refleksi
dari perjalanan yang telah dilalui. Ini adalah waktu untuk bersyukur atas setiap pencapaian, tantangan, dan pembelajaran yang telah memberikan kekuatan dalam menjalani panggilan pelayanan. Setiap pelayan yang memasuki masa pensiun telah menorehkan cerita yang tak terlupakan. Dan kini saatnya untuk merayakan dedikasi serta keberhasilan mereka dalam menunaikan tugas dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menghayati dan menghormati perjalanan panjang ini, serta memberikan apresiasi kepada setiap pribadi yang telah mengabdikan diri dengan penuh hati dalam pelayanan Tuhan. Semoga kita semua terus terinspirasi untuk menunaikan tugas panggilan kita masing-masing dengan taat dan setia seperti yang telah dicontohkan oleh para pelayan Tuhan yang telah menyelesaikan tugas mereka. Marilah kita berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat dari nomor 10. Baiknya yang pertama, 4, dan baiknya yang kelima. Bila Tuhan saja. Siang jemaat sekalian, marilah kita merendahkan diri kita ke hadapan hadirat Tuhan, menerima khotbah dan salam. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan. Apapun yang kamu perbuat,
Berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan yang kamu layani. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita angkat pujian kita dari NKB nomor 208, baiknya yang pertama, tidak baiknya yang ketiga. Tabur Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh penyesalan, mengakui segala kelemahan dan ketidaksempurnaan kami dalam menunaikan panggilan hidup yang telah Engkau percayakan. Kami mengakui bahwa seringkali kami tidak taat kepada kehendak-Mu, dan terkadang kami tidak setia dalam melayangkan tugas yang Engkau beri. Kami sering tertarik oleh godaan dunia, kelelahan dan ketidakpastian, sehingga kami gagal untuk sepenuhnya mengabdi kepada-Mu dengan hati yang tidak setia.
mengikuti berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Dengarkanlah berita anugerah bagi kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Petunjuk hidup baru. Dengan penuh syukur kita mengakui bahwa tanpa anugerah Tuhan tidak ada yang dapat kita capai. Oleh karena itu, marilah kita terus menunaikan tugas panggilan kita dengan taat dan setia. Seraya mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi pasal 3 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Saudara-saudara, aku tidak menganggap diriku telah menangkapnya. Tetapi satu hal yang aku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di depan. Dan aku berlari menuju tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Baik, kita angkat pujian kita. Menyanyi dari SKB nomor 213, baik dari yang pertama hingga baik dari yang kedua. Kita sudah So
saya Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8 dengan judul Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berkata seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan alam semesta, semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas sambang itu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Aku ini orang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan oleh dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang akan pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita angkat pujian kita dari PKJ nomor 154, baiknya yang pertama hingga baiknya yang ketiga. Setiap hariku padamu. Bagi
menunaikan tugas panggilan dengan taat dan setia. Di dalam saat yang teduh, menyadarkan kita akan ujung perjalanan yang penuh makna, menyaksikan langkah-langkah yang teguh yang telah menunaikan panggilan dengan setia. Dalam setiap tugas yang dijalani, ada doa dan harapan yang tak terucap. Ada peluang yang disertai dengan janji untuk memuliakan namanya dalam kabung yang berat. Taat dan setia, dua kata sederhana, namun begitu dalam maknanya, menuntun kami melewati segala rintangan, menjaga kami tetap pada panggilan. Setiap hari adalah anugerah, setiap langkah adalah kesaksian. Tuhan yang setia memberikan kekuatan untuk terus melangkah penuh berserah. Selanjutnya kita sama-sama akan mendengarkan kor pujian yang berjudul Sering Kutanya. Kami persilakan. Yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita sama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Dengan kerendahan hati kami anak-anakmu datang menghadap Engkau, penuh dengan pengucapan syukur Bapa
karena Tuhan selalu menyertai dan memelihara kehidupan kami hari lepas hari sampai saat hari ini. Tuhan berkenan mengumpulkan kami di dalam ruangan gereja ini, bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Kami saat ini menyiapkan diri kami untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu boleh berkenan menyertai memberkati kami. Tuhan mengetahui setiap kemampuan atau keterbatasan pada diri kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menjelaskan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami selaku anak-anak-Mu, selaku murid-murid-Mu, senantiasa taat dan setia mengiring Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Sertai dan berkati kami semua, Tuhan, yang ambil bagian dalam pekerjaan kalian pada hari ini. Baik semua ibu bapa yang sudah pensiun atau memasuki purna tugas. Demikian juga sidang jemaat sekalian yang hadir saat ini. Kami mohon supaya Tuhan menyertai dan memberkati kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan firman hidup itu. Amin. Sidang jemaat sekalian, bagian firman Tuhan ini akan kita baca bersama-sama dan akan merupakan renungan pada saat ini, yaitu dalam rangka kita merayakan hari pensiun Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu terdapat di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 dengan perikop penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon, berkata, dan teman Simon
kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Salam Bapak Ibu. Salam. Siang jemaat sekalian, bagian firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama yaitu dari pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang 11 ini adalah merupakan awal pemilihan dan pemanggilan daripada murid-murid Yesus yang pertama. Kalau ibu bapak membaca dari pasal sebelumnya yaitu pasal 4 itu, pasal 4 misalnya mulai dari ayat 31 sampai dengan ayat 37, dilanjutkan dari ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-41. Di sana diceritakan kepada kita yaitu tentang Yesus yang mengajar di rumah ibadah di Kapernaum. Dan selanjutnya yang berkenan untuk menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Demikian juga bukan hanya ibu mertua dari Simon Petrus yang disembuhkan, tetapi ada orang-orang lain juga yang datang dengan berbagai penyakit, datang kepada Yesus dan mereka disembuhkan oleh Yesus. Jadi ada dua peristiwa besar yang diperlihatkan pada waktu itu, yaitu di pasal 4 itu, sidang jemaat sekalian. Sidang jemaat yang kami kasih dalam Yesus Kristus, karena itulah dengan peristiwa yang begitu membuat orang tertarik atau geger karena mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu, yang merupakan berita yang besar, maka kalau kita baca di pasal 4 ayat 37 itu, di sana dikatakan tersiarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Karena mujizat yang dilakukan Yesus, maka tersebarlah atau tersiarlah kemana-mana berita di daerah itu. Saudara sekalian, bahkan di ayat yang ke-41 dari pasal 4 itu, ketika ia menyembuhkan orang-orang yang sakit, ada yang mengakui atas kesembuhan itu, mengatakan engkau adalah anak Allah. Melihat kuasa yang diperlihatkan oleh Yesus, ada pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara sekalian, karena mujizat itulah banyak orang datang untuk mengikut atau mencari Yesus. Mereka ingin untuk mendengarkan apa yang dikatakan atau apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan sekaligus juga orang datang berbondong-bondong untuk melihat dengan mata mereka sendiri apa yang dilakukan itu, mujizat yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Karena itu saudara sekalian, pada suatu saat Yesus berdiri di sebuah pantai atau pantai Danau Genesaret. Orang banyak masih hangat mendengarkan tentang cerita yang menggemparkan itu. Kembali mereka datang mengerumuni daripada Yesus. Karena itu dia naik, katanya ke atas sebuah perahu, itu perahu Simon, dan mulai mengajar banyak orang tentang berita Injil atau berita sukacita itu. Dan setelah ia mengajar, ia menyuruh Simon untuk menolakkan perahunya agak jauh ke tengah dan disuruh untuk tebarkan jalannya. Saudara sekalian, sidang jemaat, bagi para nelayan atau mereka yang biasa mencari ikan, bahwa perintah daripada Yesus adalah sesuatu yang mustahil bagi mereka. Sebab biasanya ikan
berkumpul pada malam hari, bukan siang atau pada pagi-pagi hari. Karena menurut pengalaman bahwa malam sebelumnya Petrus sudah melakukan hal itu dan ia tidak peroleh apa-apa. Akan tetapi dia tahu bahwa yang menyuruh dia saat itu adalah guru, sang guru yaitu Yesus. Maka dia mau melakukannya. Tanpa diduga sidang jemaat, jalan mereka syarat atau penuh dengan ikan. Dan ini adalah merupakan suatu keajaiban yang nyata mereka saksikan. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi kalau kita mulai melihat dari ayat 1 itu, ya, bahwa mereka melakukan pekerjaan mereka di danau. Jadi danau adalah merupakan tempat kehidupan bagi para nelayan. Mereka datang untuk bekerja atau mencari nafkah di sana, memancing atau menjala ikan. Dan rupanya Yesus memang sengaja untuk memilih tempat atau danau Genesaret itu di mana para nelayan melakukan pekerjaan mereka. Dia datang ke sana untuk bertemu dengan mereka dan banyak orang juga datang mengikutinya untuk melihat mujizat apa lagi yang akan dilakukan oleh Yesus kepada mereka. Sidang jemaat sekalian, di ayat yang kedua ini di sana juga dikatakan bahwa ada 2 perahu yang ditambah di pantai dan nelayannya sedang membersihkan jalan. Itu berarti bahwa para nelayan itu baru saja mereka melakukan pekerjaan mereka, yaitu menjala ikan. Tetapi di ayat yang kelima dikatakan bahwa mereka pun tidak memperoleh apa-apa. Mereka tidak satu pun yang mereka peroleh dari pekerjaan mereka. Dan kita melihat ayat yang ketiga, Yesus manfaatkan kesempatan yang ada untuk mengajar banyak orang. Jadi kelihatannya bahwa Yesus tidak terikat dengan tempat. Di mana saja, kapan saja, ia memanfaatkan kesempatan yang berharga. Sebelumnya di pasal 4 itu dikatakan bahwa ia memberitakan Injil atau mengajar di rumah ibadah. Tetapi saat ini ketika ia bertemu dengan para nelayan, ia juga melakukan pekerjaan untuk melayani mereka. Pada saat mereka melakukan pekerjaan mereka, yaitu di pantai, baik di rumah ibadah, di pantai, bahkan dia naik ke atas perahu, di mana saja. Yang penting ada kesempatan bagi Yesus, dia melakukan pekerjaan untuk melayani orang-orang yang ditemuinya. Siang jemaat yang kami kasih dalam Yesus Kristus, mari kita melihat ayat yang keempat. Kembali Yesus mau menunjukkan kuasanya di tengah-tengah kegagalan atau ketidakberhasilan mereka. Yesus menyuruh Simon menolakkan perahunya, yaitu ke tempat yang dalam. Kemudian ia suruh untuk tebarkan jalan. Saudara sekalian, seperti tadi kami katakan bahwa dari pengalaman para nelayan, menyebar jalan di pagi hari itu tidak biasa bagi mereka. Sebab ikan biasanya mereka akan peroleh jika mereka bekerja pada malam hari. Dan ayat yang kelima, Simon berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Ini mau menyatakan kepada kita bahwa itu kenyataan, pengalaman konkret yang mereka rasakan, bahwa walaupun mereka bekerja keras tapi tidak mendapat apa-apa. Saudara sekalian yang kami kasih dalam Yesus Kristus, di ayat yang ke-6 itu ada keajaiban terjadi. Karena dia mau menurut apa yang dikatakan oleh Yesus, walaupun pada saat mereka itu lain dari kebiasaan mereka,
Tetapi karena dia mengikuti apa yang dikatakan Yesus, keajaiban terjadi di jalan mereka penuh dengan iman. Hal sedemikian sudah memang tidak pernah mereka alami, tidak pernah mereka rasakan seperti itu. Dan di sini mau mengatakan kepada kita bahwa yang tidak mungkin bagi manusia, buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi murid-murid itu tidak biasa, tidak mungkin. Tetapi bagi Yesus yang adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa, segala sesuatu itu terjadi di luar dugaan daripada manusia. Sidang jemaat, di ayat yang ke-7 kita melihat Simon memanggil temannya yaitu Yakobus dan Yohanes untuk datang membantu mengangkat ikan-ikan yang begitu banyak untuk membantu mereka. Dan dikatakan bahwa perahu mereka yang diisi 2 perahu itu sampai koyak, atau pukat mereka dalam mereka penuh sampai koyak. Melihat kenyataan yang terjadi itu, sidang jemaat, Simon Petrus merasa terkejut, bahkan ia merasa takut. Ia tahu bahwa siapa dia sebenarnya dibandingkan dengan Yesus. Ia tersungkur, katanya, dengan perasaan takut dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini adalah orang berdosa. Yang membandingkan dirinya bahwa dia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yesus yang penuh dengan keajaiban dan kuasa. Dia menunjukkan kasih-Nya dan menolong mereka melihat kelimpahan yang ada di hadapan atau di tengah-tengah mereka. Sidang jemaat yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ayat 9, di sana dikatakan ada banyak orang yang ikut merasa takjub menyaksikan akan mujizat itu yang telah dilakukan oleh Yesus, bahwa banyak orang yang saat itu mereka cari-cari Yesus, mereka sudah dapatkan cerita daripada Yesus. Keajaiban mereka saksikan, mereka melihat sendiri, dan kenyataan itulah yang membuat mereka atau menimbulkan suatu keyakinan atau kepercayaan kepada diri Yesus selaku Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka. Sidang jemaat yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 10 dikatakan termasuk di dalamnya teman-teman daripada Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes. Mereka juga ikut kagum akan peristiwa atau keajaiban yang baru mereka ikut saksikan atau melihat. Jemaat yang kami kasih dalam Yesus Kristus, penjala-penjala merupakan simbol dari panggilan yang sesungguhnya bagi mereka. Yesus mengatakan, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Berarti, sidang jemaat sekalian, di sini mau mengatakan kepada kita yang adalah merupakan perintah daripada Yesus kepada mereka, juga merupakan suatu tugas baru diberikan oleh Yesus kepada mereka. Tugas baru itu menanti mereka agar supaya murid-murid yang menyaksikan keajaiban daripada Yesus itu, mereka juga dijadikan untuk menjadi penjala manusia. Di sini kita melihat bahwa Yesus tidak memilih orang-orang terpelajar dan orang-orang pandai. Siapa saja yang ditemui oleh Yesus, para nelayan adalah orang-orang sederhana, tetapi hati mereka digerakkan, dan oleh pengalaman mereka, mereka mempunyai suatu keyakinan yang penuh kepada Yesus. Jangan takut. Ini adalah suatu kata yang memberikan dorongan, memberikan keberanian kepada mereka selaku orang-orang yang sederhana untuk menjadi penjala-penjala manusia. Kata jangan takut mengandung banyak makna. Mungkin mereka tidak perlu takut kepada orang-orang yang dijala, karena mungkin orang-orang yang dijala
ada orang-orang yang memiliki status yang tinggi atau orang-orang yang pandai. Bisa juga secara manusia mereka merasa takut. Bisa juga berarti bahwa jangan mereka takut kepada penguasa atau kepada pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu. Juga bisa jangan takut, juga bisa berarti bahwa jangan takut terhadap jaminan kehidupan mereka sehari-harinya. Karena apa sih jemaat? Sudah pasti mereka akan meninggalkan jalan mereka. Kehidupan mereka tiap hari mereka datang ke dalam untuk mencari rezeki, untuk mendapat ikan agar menjadi makanan atau konsumsi mereka. Dan Yesus tahu bahwa itulah pasti selaku manusia mereka akan memiliki keraguan atau kekhawatiran. Tapi Yesus mengatakan jangan takut. Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat yang ke-11 itu mereka sendiri mengambil keputusan. Murid-murid mengambil keputusan. Dikatakan bahwa setelah mereka menampakkan perahu mereka, maka mereka siap untuk mengikuti Yesus. Tinggalkan pekerjaan mereka. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nas kita hari ini mengatakan bahwa barang siapa menjadi pengikut Yesus, ia juga menjadi muridnya. Dan siapa yang menjadi muridnya diberikan tugas selaku penjala manusia. Saya mengatakan bahwa tugas menjadi pelayan-pelayan Tuhan bukan hanya pendeta saja, penatua dan diakon, tetapi semua jemaat, semua orang percaya. Yang percaya dan mengikuti Yesus, kita semua dijadikan muridnya, dan selaku muridnya kita diberikan tugas untuk menjadi penjala manusia. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Yesus Kristus, itu berarti bahwa semua kita yang ada saat ini berfungsi sebagai penjala manusia. Menjala manusia bukan berarti menangkap dan menarik orang lain yang dipaksa dan mengkristenkan mereka. Tidak, saudara sekalian. Menjala manusia berarti menebarkan berita Injil atau berita sukacita, yaitu kasih, perdamaian, kelemah lembutan, keadilan, kejujuran dan kebenaran bagi sesama kita, sehingga baik melalui diri kita dengan kata-kata dan perbuatan kita, orang lain juga bisa merasakan kasih dan berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Yesus Kristus, mengikut Yesus memerlukan penyerahan diri secara sepenuhnya atau secara total, tidak setengah-setengah. Contoh sidang jemaat, murid-murid ketika mereka dipanggil, mereka tidak ingat lagi jalan mereka. Mereka tinggalkan semua dan ikut Yesus. Mereka tidak pikir lagi kapan mereka bisa mencari makan dan lain sebagainya. Yang penting ikut Yesus, tidak separuh-separuh. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa mengikut Yesus adalah mengikutnya secara terus-menerus, tidak berhenti di tengah-tengah, tetapi terus taat dan setia sampai akhir hidup kita. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa saya dan sidang jemaat sekalian, kita semua telah dipanggil menjadi pengikut Yesus, menjadi murid-murid Yesus, dan Yesus memberikan tugas tanggung kepada kita untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Karena itu kami percaya bahwa kita akan memberitakan kebaikan Tuhan melalui potensi diri kita masing-masing. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita
sampai akhir hidup kita. Amin. Marilah sidang jemaat sekalian, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Ada pokok-pokok doa syafaat yang telah dicatat di sini, yaitu kita akan berdoa untuk para pekerja gereja yang sudah purna tugas atau pensiun dan seterusnya. Dan kita akhiri nanti dengan doa Bapa kami. Mari kita satu di dalam doa. Pujian dan ucapan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat mulia kudus Bapa di surga. Karena kami yakin, kami percaya bahwa pada hari ini Tuhan telah membawa dan mengantar kami dalam persekutuan di gereja ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu boleh berkenan mematahkan firman Tuhan itu dalam hati, dalam kehidupan kami. Karena firman Tuhan adalah merupakan pedoman dalam langkah perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah memanggil kami, memberikan perlengkapan kepada kami menurut karunia yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing untuk menjadi penjala-penjala manusia bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkenan untuk menyertai dan memberkati kami semua. Saat ini secara khusus kami berdoa dan menyerahkan para pekerja atau pegawai GKI yang telah pensiun atau purna tugas. Saat ini mereka berjumlah 93 orang. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah memanggil mereka untuk melakukan tugas pekerjaan dalam masa perjalanan hidup mereka sampai mereka memasuki purna tugas masa pensiun mereka sampai saat ini. Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan hidup kepada saudara-saudara kami. Dan kami mohon Tuhan berkenan selalu untuk menyertai dan memberkati mereka, sungguh mereka sudah berada di usia lanjut masa tua. Tetapi karunia yang Tuhan berikan kepada mereka tetap mereka pergunakan untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Sertai dan berkati mereka, baik secara pribadi bahkan keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Demikian juga saat ini kami berdoa dan menyerahkan seluruh anggota jemaat yang telah pensiun, baik mereka sebagai pegawai swasta ataupun pegawai pemerintah, pegawai negeri sipil, baik yang saat ini bersama teman-teman yang hadir di dalam pekerjaan atau pelayanan pada hari ini, bahkan yang tidak hadir. Saat ini kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami, karena kami percaya bahwa Tuhan juga berkenan untuk memanggil kami, menjadikan kami selaku penjala-penjala manusia dengan perintah kami yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Apabila Engkau masih memberikan umur kesempatan kepada kami senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan selaku ucapan syukur kami atas kasih, karunia dan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini juga kami berdoa dan menyerahkan saudara-saudara kami yang sudah purna tugas, yang pensiun, mungkin mengalami pergumulan sakit penyakit yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka, Tuhan. Dan mohon Tuhan senantiasa menolong menyertai mereka, memberkati mereka, memberikan solusi jalan keluar bagi mereka ketika mereka berada dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa-Mu, mujizat-Mu menjamah, menguatkan dan menyembuhkan mereka. Demikian juga saat ini kami berdoa dan menyerahkan Departemen Pensiun Majelis Sinode GKI dalam tugas tanggung jawabnya pada mereka yang mengelola dana pensiun GKI, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lain demi untuk kemajuan dari pelayanan di gereja Kalimantan Evangelis untuk memberikan kedamaian kesejahteraan pada pekerjaannya. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kemampuan kepada mereka. Mereka dapat melakukan tugas pekerjaan mereka untuk memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan semua gereja-gereja di mana-mana tempat yang senantiasa mengabarkan berita sukacita, berita keselamatan itu Tuhan.
Kiranya Engkau berkati, menyertai dan memberkati secara khusus Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan selalu menyertai dan memberkati semua program-program pelayanan kami. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa menyerahkan seluruh anggota jemaat, sidang jemaat yang hadir bersekutu hari ini di rumah gereja ini, bahkan di mana-mana tempat. Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Demikian kami bersyukur kepada Tuhan karena salah satu anggota jemaat ini, saudara kami Frans Buan, saat ini mengalami sukacita dan kebahagiaan. Tuhan telah menambahkan umur setahun kepadanya, yang saat ini dia telah genap berusia 66 tahun. Terima kasih atas umur karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Dia dalam kehidupannya secara pribadi, bahkan keluarga rumah tangganya senantiasa memuji, memuliakan, dan menghormati nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, permohonan kami dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa yang kapan mengikrarkan pengakuan iman Kristen demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Nya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya bagi kita untuk menyampaikan kasih yang nyata melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Namun sebelumnya dengarkanlah akan nas pengantar persembahan. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Lukas 21 ayat 3 sampai ayat 8. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berikanlah kami, berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, marilah kembali kita angkat pujian kita dari PKJ nomor 153, baiknya yang pertama dan seterusnya. Pakailah
Sidang jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, yaitu menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita melanjutkan tugas panggilan kita masing-masing dengan semangat yang baru. Tetap setia dalam melayani dan selalu mengandalkan anugerah Tuhan dalam setiap langkah kita. Dengan kekuatan dan kasih-Nya, kita akan terus menjadi saksi bagi kebaikan-Nya di dunia ini. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan yang penuh kasih dan setia senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin.